Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini masih sekitar Wahabi. Wahabi ini memang menjadi momok bagi muslim-muslim tertentu. Wahabi itu memang menjadi membuat orang paranoid bagi kelompok-kelompok tertentu. Bahkan karena sangat dangkalnya di dalam memahami Wahabi itu, Wahabi dibanding-bandingkan dengan Madzhabul Arba. Kesalahan besarnya di situ itu. Karena apa? Karena mereka selama ini mematok harga bahwa Wahabi itu mazhab tersendiri. Dengan berbagai macam cara ingin memaksa Wahabi bukan orang Islam. Dengan berbagai macam cara ingin memaksa Wahabi bukan bagian dari para pengikut mazhab. Bahkan dengan cara-cara mereka ingin menjauhkan Wahabi dari sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lucunya mereka gitu. Namun di satu sisi mereka ingin memperjuangkan diri sebagai pemilik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sah. Jadi seolah-olah yang lainnya tidak sah kalau ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ingin tahu dari pernyataan seorang kiai yang tidak asing lagi, siapa yang tak kenal dengan pahlawan atau singa Aswaja itu yang sering kali diteriak-teriakkan oleh kelompoknya bahwa dia adalah singa Aswaja. Kita dengar yuk seperti apa orang ini berbicara tentang singa Aswaja. Kita ikuti ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf. Jadi begitu. Itu yang disampaikan beliau, memang mereka ini adalah pengikut salaf. Tapi kemudian menilai Wahabi bukan pengikut salaf. Tentu ini menarik untuk kita kaji. Sejauh mana kesalahan orang yang ngaku-ngaku pengikut salaf tadi itu. Misalnya dari cara ubudiyahnya sehari-hari gitu. Akidahnya takwil, salaf yang mana yang takwil gitu. Kemudian dari sisi ubudiyah kita berbicara misalnya salaf yang mana di kalangan ubudiyah itu yang gemar melaksanakan bid'ah misalnya. Ya. Ini coba definisi Ahlus Sunnah kalau kita lihat dari perkataan seorang ulama ya. Seorang ulama yang sering dipakai mereka bahwa pengertian Ahlus Sunnah itu al-ashab, yaitu para sahabat Nabi. Kalangan sahabat Nabi. As-Sunnah itu yaitu karena tariqat alaihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Kita berada di bawahnya, bernaung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian As-Sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi, kita tanyakan kepada dia gitu. Seperti yang saya katakan, apakah Nabi Muhammad membaca usolli gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya. Apakah Nabi Muhammad membaca usolli? Apakah para sahabat Nabi membaca usolli? Apakah imam yang 4 membaca usolli? Apakah para tabi'in membaca usolli? Seperti apa usollinya? Coba dong digambarkan kepada kami gitu.
Yang pertama itu, ini karena ini digugat oleh Kiai Idrus Ramli itu. Yang kedua, ini juga dijadikan sebagai dasar bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memperkarakan usalli. Lucu itu, lucu banget gitu. Yang kedua, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Idrus Ramli adalah orang yang suka berzikir bersama nyaring teriak-teriak. Nah itu juga lebih lucu lagi gitu. Karena apa? Kapan Nabi itu seperti Kiai Idrus Ramli itu berzikir, memimpin zikir sesudah sholat? Coba. Pak Kiai itu perlu ditunjukkan dong dalil-dalilnya bahwa Rasulullah pernah memimpin, ya pernah memimpin zikir seperti ente memegang memimpin zikir. Pernah nggak terjadi seperti itu? Setiap subuh, setiap duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu kan. Coba itu juga. Iya kan? Kan Anda memperkarakan itu sebagai parameter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernahkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenduri kematian? Yang diikuti dengan ritual kematian sebagaimana yang dipimpin oleh Anda dan kiai-kiai lainnya itu. Pernahkah? Atau para sahabat lah mengundang para jemaah lalu mengadakan bacaan tahlilan dari awal sampai akhir lalu diikuti dengan doa akhirnya itu yang diaminkan oleh seluruh jemaah. Itu loh. Kan Anda sekarang berbicara itu sebagai parameter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bohong ya. Jadi kita tunjukkan bahwa itu memang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tunjukkan saja dalil-dalilnya, prakteknya, gambarannya seperti apa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin dari saya hanya satu ini saja, barangkali bisa dijawab. Ya, halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.